teman-teman Opera semuanya, ketemu lagi dengan Mongol. Kita ngebahas seorang narasumber baru yang punya cerita lumayan spooky. Nice to meet you. Ya kan, siapa bintang tamu kita? Beliau tuh pernah menceritakan bahwa dirinya sempat berada di antara hidup dan mati karena dijadikan sebagai tumbal penambah ilmu mantan guru spiritualnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Yuk kita langsung talking bersama Mbak Erni. Apa kabar cantik? Nih Hauma. Mbak Erni kan mengirimkan cerita ke tim Opera Entertainment. Apa yang jadi tujuan utama Mbak Erni? Sebenarnya hanya mau bercerita atau ada motif tertentu? Apa karena ceritanya ini punya apa ya namanya hal-hal yang pingin di-sharekan kepada banyak orang? Untuk mengedukasi sih sebenarnya, biar supaya khususnya untuk kaum wanita ya kayak aku yang lemah gitu kan, biar nggak salah untuk mencari guru spiritual. Ya. Oh gitu. iya. Karena kan gini Bang Mongol, di dunia ini kita tuh nggak sendiri ya kan. Kita punya alam yang memang berdampingan. Pasti orang-orang juga yang mengerti hal-hal kayak gitu, goib, pasti juga ingin mencari guru spiritual gitu. Nah, contohnya saya yang salah mencari guru spiritual itu gitu. Jadi di saat Mbak Erni memilih seorang guru spiritual itu karena memang Mbak Erni punya sesuatu yang Mbak Erni rasain dalam hal dunia mistis gitu? Bisa ngelihat atau ngerasain atau gimana? Awalnya memang keturunan kalau untuk dari hal goib, cuman emang aku tuh pengen menambah pendalaman lagi gitu kan. Terus di samping itu memang kejadiannya aku juga tuh habis bercerai dulu. Jadi untuk menyembuhkan luka batin sama memperdalam gitu kan ilmu goibnya. Aku tuh mungkin di situ salah gitu kan. Tidak lebih meneliti lagi, tidak lebih menelaah lagi untuk guru ini gitu. Awal mula kenal guru spiritualnya itu kayak gimana, Mbak? Iya, jadi tahun 2019 awal kejadiannya itu karena aku kan waktu itu di Bali tinggalnya. Nah, di Bali itu aku memang sudah punya teman juga, komunitas ya kan, Furi Harun Official. Aku ikut bergabung di situ tentang dunia spiritual, spirit doll. Dulu aku juga punya spirit doll sampai buka hotel arwah. Aku juga hotel arwah tapi rangkumannya itu adalah boneka. Ngerti. Ya. Nah, terus udah gitu ada temen namanya Angga juga. Jadi dia bimbing aku di dunia yang namanya melukat, melarung di Bali. Nah, udah gitu aku mengikuti. Cuman aku mikir, oh kalau kayak gini dong kayaknya kurang gitu. Yaudah cari guru spiritual nih. Nah, iseng-iseng sekitar jam 3 pagi buka Instagram, lihatlah guru tarot aku juga lagi live sama si guru spiritual ini gitu. Nah, tanpa aku mandang dia ini perempuan atau lelaki, aku langsung kayak nge-spam, minta tolong kayak gitu. Yang namanya aku kalut, gabut ya kan. Akhirnya direspon nih. Terus dia minta ceritain, ya kan kayak gitu. Dia minta ceritain kasus aku kenapa. Terus dia tanya lebih detail nama, tanggal, bulan, tahun lahir aku. Sama dia minta foto terbaru. Aku kirim semuanya, ya kan. Aku kan nggak ngerti mau buat apa. Dia bilang gini, buat tahun kamu Sabtu Kliwon ya? Dia bilang itu. Iya, kenapa ya? Oh ya udah nanti tunggu ya. Lalu direspon nih setelah beberapa hari, langsung aja dikerjain sama dia. Ya udah, nanti kamu ikutin arahan-arahan aku ya, kayak gitu. Setelah kenal guru spiritual itu, apa aja sih yang terjadi? Apakah mungkin berusaha bisnis bersama? Jadi kita udah panjang gitu prosesnya. Dia bilang gini, gimana kita kalau buka sekolah spiritual tapi via online gitu kan? Kalau kamu di Bali buka aja offline-nya. Oh gitu ya, oke deh ya kan. Terus dia tahu aku pinter untuk promosi gitu kan, untuk penjualan. Dia bilang gini, kita live bareng yuk untuk promosiin ini nih, jual barang-barang aku kayak mani gajah, terus bulu perindu. Oh jadi akhirnya dia juga punya sampingan menjual alat-alat untuk kebutuhan spiritual. Ya kayak kaos-kaos spiritual segala macam gitu. Nah, guru spiritual ini kejawen, jadi banyak-banyak aksara Jawanya gitu kan. Nah terus udah gitu, oke lah. Nah dari situ peningkatan penjualan dia naik, follower dia naik, sampai akhirnya jebol batch 1 itu sekolah online berjalan. Berapa murid waktu itu? Lebih dari 20-an. Gitu.
Dan di situ posisi Mbak Erni sebagai apa? Partnershipnya atau Masih sebagai partner. partner? Setelah semakin akrab kan hubungan Mbak Erni dengan si guru sedekat apa sih hubungan kalian berdua? Aku sih mikirnya masih guru dan murid. Ya. Sampai jadi pas di sekolahan itu kayak berisik masih, di atas diam. Nah, terus? Ya, masih diajarin gitu kan untuk meditasi sampai aku tuh bisa apa sih? Merogoh sukmo gitu. Oh, bisa. Oke, diajarkan dan untuk merogoh lama-lama sukmo. akhirnya bisa. Iya, sampai saat ini pun itu tuh nggak bisa hilang. Terus katanya juga Mbak Erni juga sempat diajak menikah gaib. Itu gimana? Iya, setelah proses sekolah online ini berjalan, tiba-tiba dia gini bilang, kamu mau nggak nikah sama aku? Aku kaget kan, karena tujuan aku untuk penyembuhan luka batin sama mendalami dunia spiritual ini. Aku kaget, dan di situ juga aku masih belum sadar dia ini perempuan atau laki. Aku masih belum sadar gitu. Nah, terus udah gitu, aku langsung tanya, kok mau ya nikah sama aku? Aku nih punya anak 2, aku bekas cerai gitu kan. Oh, nggak jadi masalah gitu. Cuman kalau nikah sama aku, kamu di Bali, aku tetap di Palembang. Datang ke Bali, kita di hotel untuk nikah goib, ya kan. Terus aku kan non Muslim, ya kan. Terus, Hindu? Kristen. Oh, oke. Ya, terus udah gitu, aku dibawain peralatan sholat segala macem gituin sama dia. Jadi aku disuruh syahadat gitu. Oke. Aku ngikutin aja dari semenjak dia udah nerima aku untuk sebagai muridnya dan lain-lain. Di situ setiap pembicaraan dia itu aku selalu ngikut gitu. Oke. Proses pernikahan goibnya ada imamnya, maksudnya ada yang mimpin nggak atau cuma kalian berdua doang? Berdua nih kayak gini, kita duduk nih Iya, berdua. gue tahu tuh nikah goib itu ada pada depan. Iya. Kadang ada yang pegang tangan, ada hal-hal tertentu. Iya. Terus ngomong bersama. Iya, kita pegang tangan nih, terus kan hotel. Iya. Itu kan nggak boleh ada asap segala macam, tapi dia bisa bakar menyan gitu kan. Nah, terus digini, udah pakai kerudung hitam-hitam, terus dia bilang gini, kamu ikutin saya baca syahadat ya, tapi sebelum itu dia ritual dulu tuh Bang Mongol. Ritual. Oke. Yang Mongol mau nanya ke Mbak Erni, yang paling lu inget di saat lu melakukan nikah goib itu, benda-benda apa aja yang ada di seputaran lu? Karena gue bisa menentukan pernikahan itu secara alam roh itu termaktub bahasa itu, maksudnya tercatat lah istilahnya atau tidak. Karena gue bisa mencari tahu banyak hal dalam beberapa. Gue mau punya banyak orang yang minta dibantu untuk cari tahu bahwa dia sudah pernah melakukan pernikahan goib dengan si lembut ini. Nah, gue tuh paling bisa tuh ngecek itu tuh bahwa pernikahan itu kalau kayak di Indonesia tuh yang ditanangani oleh Pak Ustadz apa tuh yang kalau kita mau nikah itu loh yang penghulu. Nah, itu kalau di alam goib itu tercatat termaktub ada marknya. Oke. Nah, itu gue bisa cari tahu tuh di saat lu menikah itu dari mana, dari benda yang ada di saat lu berdua menikah tadi. Hanya ada itu dupa kemenyan, kayak gitu dupa. Enggak terus ada sama minyak-minyakan. Yang bunga-bunga ram itu ada 7 rupa kalau nggak salah, 7 rupa. Ada kenangan nggak? Ada. Oke. Terus yang kedua, ada patung nggak? Patung nggak ada. Karena dari Palembang dia emang bawa cuma segitu doang sih. Berarti macetek ini. Karena kalau dia ada patung itu marknya. Mark tuh apa ya? Like seal. Simbol apa gimana? Apa nih kalau di stempel? Iya, marknya tuh benda patung ini. Tapi kalau nggak ada berarti kalian cuma halah-halah nikahnya. Jadi ada something yang dia mau ambil dari lu. Ya, karena dia bilang gini, kalau saya tidak menikahi kamu, maaf ya dia ngomong gini, jadi saya nggak bisa pakai kamu. Kayak gitu dia bilangnya. Oh iya, bener berarti. Benar berarti nggak selalu nikah. Karena kalau pernikahan alam gaib, gue udah pernah ketemu beberapa orang yang menceritakan bahkan berhubungan dengan selatan maupun utara. Gue bisa bilang mana yang nikah sah, mana yang tidak. Karena ada yang lain hanya modus. Berarti puji Tuhan dong aku nggak bersih dong ya. Soalnya dia tuh harus ada patung. Nggak usah patung kayak di situ gede banget. Yang cuman kecil begini. Tapi dia gambar harimau, gambar anjing kadang secara alam roh berarti lu nggak termark. Karena kalau lu termark di alam roh, lu mau kemanapun lu akan digentayangin oleh
yang menjadi pasangan hidup lu ini, karena dia merasa lu bagian dari dia. Di saat tertentu, di saat lu ngeblank, lu akan bisa berpindah tempat. Kayak lu masuk di Saranjana gitu, dulu jadi penduduk Saranjana, nggak lagi jadi penduduk bumi. Karena ditarik ke sebelah, karena sebelah berhak untuk mengklaim bahwa lu bini gua. Nah itulah kenapa dilarang ada persekutuan dengan alam sebelah. Karena alam sebelah itu bisa mengklaim bahkan sampai ke keturunan. Nah tapi di saat lu berdua nikah itu, lu ngelihat atau ada ngerasain ada makhluk-makhluk tertentu nggak? Jadi dia suruh merem, terus dia bilang coba rasain ada sosok apa yang hadir di ruangan ini. Terus di ruangan ini ada wangi apa? Ya saya sebutin. Nih di sebelah sini ada yang mbah-mbah yang bongkok gitu kan. Terus pakai kemben. Yang satu lagi di sini ada yang pakai sorban putih, kakek-kakek gitu kan. Terus ini jenggotnya putih panjang, pakai tongkat. Terus ya hampir semua yang aku ceritain itu dia bilang, iya benar itu leluhur kita udah datang, itu saksi kita. Namanya, aku mikir ya, ini kita nikah. Kan aku nggak pernah nikah goib gitu. Ini kita nikah tapi kok cuma berdua gitu. Jadi dia bilang ya leluhur kita saksinya. Dia bilang. Terus ada wangi-wangi kayak aroma-aroma orang mau sholat gitu. Jadi kebanyakan kayaknya yang datang tuh umat muslim gitu. Oh, berarti kan yang datang tuh dari jalur dia bukan dari jalur lo. Oh oke. Tapi yang wangi-wangian yang lu cium itu kayak wangi-wangi dupa yang manis. Dupa yang biasa dia pakai itu kayak pekat gitu, kayak sepet gitu baunya. Kan ada dupa yang dia wanginya itu kayak bikin kita puyeng itu loh, maksudnya kayak nyengat banget. Enggak itu. Oh berarti cuman kayak dupa-dupa setengah aromaterapi. Aman berarti masih aman. Tapi setelah menikah, what happen ayah? Di situ baru aku tahu dia itu perempuan, layaknya orang nikah, ya kan? Terus dia minta berhubungan gitu sama intim. aku. Oke. Nah dia datang ke Palembang ini kan berdua sama asistennya. Jadi mereka itu disuruh asistennya suruh nunggu dulu gitu. Jadi kita udah kelar, abis ngapa-ngapain segala macem, udah berhubungan dan aku baru tahu di situ dia cewek. Cuman diem aja gitu. Ya udah deh, apa-apain aja diem, ngikutin, nurutin apa yang dia suruh dah. Gue penasaran tuh akhirnya dengan kondisi lu tahu dia adalah seorang yang sama denganmu, terus gimana? Ya. Ernie-nya. Gimana ya? Aku dibilang jadi kayak mau maju, udah kepalang tanggung gitu. Ya udah lanjutin aja lagi juga dia nggak kesini tiap hari juga gitu kan. Oke. Kan tapi kan kenal dari awal si guru spiritual ini ngakunya dia itu laki-laki atau perempuan. Nggak menyebutkan jenis kelamin. Enggak. Dan ketika akhirnya Mbak Ernie tahu bahwa guru spiritual seorang perempuan, gimana reaksi Mbak Ernie? Berontak gak? Karena udah kena ininya dia, jadi aku nggak ada berontak sama sekali. Jadi mikirnya ya udahlah lanjutin aja gitu, udah mentok banget gitu kan. Nah sekarang mau nanya, setelah kalian berdua menikah, lu dapet apa dari dia? Dapet. Cuman maksudnya bukan dapat harta ya, bukan. Ya bukan maharat. Maksudnya lu dapat ilmu apa? Kalau ilmu ya dari batch 1 itu kita belajar udah ada ilmu. Cuman menambah aja, memperdalam gitu kan. Udah nggak ada lagi gitu. Cuman nurutin apa kata dia, kalau nggak nikah sama kamu, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa memperdalam lagi ilmunya, nggak bisa ngasih apa lagi gitu kan. Nah, ilmu apa aja yang diajarin? Ya kayak itu, yang merogoh sukmo, terus kayak bisa ngisi batu-batu, terus ngisi spirit doll, kayak gitu, kayak bisa ngisi batu juga, ambil batu kali dibacain juga jadi. Tapi justru maksudnya begini deh, Mbak Ernie, saya secara pribadi tuh banyak gue dapet yang begitu-begituan. Tetapi kan biasanya kalau sampai ke tahap yang lebih, biasanya tuh ada sesuatu yang lebih spesial yang dikasih. Bukan, kalau merogoh sukmo itu memang tidak semua orang bisa, tetapi runutan caranya untuk bisa melakukan itu ada banyak dijual di pinggir jalan, yang bapak-bapak yang ngejual buku-buku tentang Lesser Key of the Solomon. Banyak dijual bagaimana manggilin Belpegor, ada di pinggir jalan dijual. Tetapi kalau seandainya cuma dapatnya ngerogoh sukmo, ngisi ajian di batu, terus buat gue rugi lu nya. Ya kan akunya juga nggak tahu Bang Mongol.
masalah iya di sih, situ. iya juga, Iya. ya kan, iya juga di situ loh. Karena sejujurnya kalau dilakukan pernikahan goib itu ibarat kalau lu baca Wiro Sableng. Di saat Wiro Sableng mencapai usia tertentu, dia diwariskan oleh gurunya Sinto Gendeng 99 ilmu yang punya Sinto Gendeng. Satunya yang nggak dipakai, itulah kenapa Wiro Sableng masih bisa digebuk oleh Sinto Gendeng. Nah, lunya cuma dikasih itu. Sampai hari ini masih berhubungan dengan itunya guru. Udah enggak. Karena waktu pas udah itu kan kejadian sampai kedua kalinya sempet ngeblok, sempet putus ya kan. Sempat ngudahin gitu biar supaya nggak berhubungan lagi karena udah disadarin gitu kan. Karena aku tuh sempet ada hamil, ada rasa kehamilan gitu di situ. Aku nih ketiduran gitu kan. Terus udah gitu ngerasain kok nih ada kayak pergerakan gitu dalam perut kayak orang hamil 7 bulan. Oke. Karena aku juga konten kreator horor juga di Bali, jadi aku sambil ngedit video sambil ini apa ya, kok kayak ada pergerakan gitu kan, kayak lagi hamil 7 bulan. Saya langsung WhatsApp nih ke dia. Nah saya WhatsApp, saya tanya ini apa ya, coba deh nanti malam saya tanya dulu sama Eyang tuh ininya dia apa sih, leluhur goibnya. Suruh tunggu, aku kan orang nggak bisa nunggu ya. Nah di situ aku langsung punya pikiran untuk menghubungi kenalan aku di Bogor gitu, Mbak Mul. Nah aku WhatsApp deh, aku tanya ini kenapa ya Mbak. Dia sempet kaget kan Bang Mongol, kok bisa sih gitu nikah sama orang ini gitu kan. Kan sebelumnya udah saya kasih tahu waktu awal-awal kita live, Mbak Mul ini udah mantau nih jangan sampai terpengaruh ya. Tapi aku kayak nggak seneng gitu, marah kayak gitu, langsung aku lost contact kan jadi sama Mbak Mul. Pas kejadian ini langsung Mbak Mul aku hubungin kembali gitu. Terus kata beliau? Dia ngajakin aku langsung video call. Jadi dia dilihat nih dari atas sampai perut. Muka aku tuh berubah katanya. Muka aku tuh udah abis banget. Emang aku ngerasa juga udah abis banget. Jadi kata sih kayak diserap begitulah. Iya, betul. Gitu. Nah terus dia pas arahin ke perut, dia langsung kaget. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Kenapa Mbak Mul? Kamu buruan deh ambil air segelas. Air putih. Ngambil, terus aku disuruh pegang sambil dibacain surat Al-Jin. Oke. Ya, udah dibacain, aku suruh minum. Nah, terus udah, kamu diem dulu ya, Mbak Mul bacain ayat kursi. Udah tuh, pas dibacain, emang ada reaksinya. Kayak apa sih kalau orang haid itu diputer-puter gitu perut. Iya, kayak dalam perut tuh kayak kuak-kuak gitu. Ya, betul. Nah, terus udah, karena itu posisinya menjelang maghrib, Mbak Mul bilang, kita stop dulu ya, nanti lanjut abis maghrib. Nah, udah tuh, pas udah tutup telepon, aku ke kamar mandi, itu kayak pipis banyak banget. Biasanya nggak kayak gitu, pipis banyak banget, ngalir gitu, kayak ketuban pecah gimana sih, bocor udah gitu aja nggak ketulungan gitu. Terus akhirnya mau abis maghrib selesai, aku mau hubungin Mbak Mul, aku bilang, ntar dulu dah, abis Isya aja sekalian, dia kan sholat. Nah, abis Isya, langsung aku telepon lagi, video call. Mbak Mul, aku boleh tanya nggak itu apa ya? Nah, dia cerita di situ. Untungnya kamu buru-buru langsung kasih tahu aku. Karena ini kalau dilahirin jadinya mati anak, kata dia gitu. Karena kamu ini berhubungan dengan jin. Bukannya sama manusia yang kemarin kamu nikah gitu. Nah, berarti sebenarnya lu kayak terjebak. Dijadiin tumbal? Iya, dijebak. Mau tidak mau, jadi mau. Iya, makanya kan di situ aku nurut aja walaupun aku tahu dia perempuan. Spirit lu udah dikengkem. Kalau bahasa orang-orang spiritual, spirit lu udah dibotol. Dikunci gitu ya? Iya. Udah dikurung? Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu, Mbak Mul membantu kan? Nah, di saat itu terjadi, dari pihak sana reaksinya apa? Itu nggak ada respon apa-apa, sampai malam pun kan dia bilang aku suruh nunggu. Itu aja nggak ngerespon gitu. Tapi dengan kondisi seperti itu Mbak Erni akhirnya kan otomatis break sebentar kan dengan yang di Palembang. Yang di Pale ini. Terus sempat balikan lagi nggak? Itu aku sempat blokkan semuanya karena Mbak Mul bilang kamu jangan berhubungan lagi ya gitu kan. Udah nih, udah gitu
sempat diblok. Rumah aku digedor-gedor sama si Angga ini. Jadi Angga ini punya nomornya si guru itu kan. Nah si guru itu langsung telepon ke Angga, gedor-gedor kos aku nih di Bali tengah malam. Mau nggak mau aku harus angkat tuh teleponnya. Nah di situ dia ngancem-ngancem, suruh buka lagi blognya, terus dia sumpahin aku segala macem. Aku ketakutan kan, karena aku di situ cuman aku sama anak aku 2. Nanti aku mati di sini gimana nih, keluarga nggak ada gitu kan. Mau nggak mau aku buka lagi blognya. Tapi mau nanya, ancaman yang paling lu nggak akan pernah lupa adalah apa? Keluarga. Oh, dia ngancam tentang keluarga lu yang dia mau antem. Di saat Mbak Erni melakukan hubungan dengan beliau ini, itu Mbak Erni merasa melakukan hubungan itu orangnya ada atau hanya by phone, jadi kayak phone seks? Nah kan kebetulan waktu hari itu si orang guru spiritual ini datang dari daerahnya, ya kan, itu ke Bali cuman 1 hari. Nah itu kita berhubungan fisik. Nah dia pulang nih besokannya, terus malam jam 12 setelah dia ritual setiap jam 12 malam, ya kan. Terus setelah itu dia minta jatah, ya kan. Aku pengen nih, aku bingung, lah gimana caranya, aku bilang gitu kan. Udah kamu ikutin apa kataku aja, matiin kamar, lampu kamar, kunci, kamu buka baju ya, gitu. Maaf ya, kamu buka baju telanjang, dia bilang gitu. Ya udah tuh aku ngikutin aja sambil telepon pakai headset. Nah udah gitu udah suasana kamar udah gelap, terus dia ritual, nggak tahu ngomong apa dah tuh ya, bahasa Jawa aku nggak ngerti. Terus dia bilang kamu ikutin aku, udah tuh ngikutin yang dia suruh. Udah pas posisi tiduran kamu diginin, kamu lihat ada sosok apa di depan kamu. Itu pertama aku bilang nggak ada apa-apa, masih nggak ada apa-apa. Akhirnya dia ritual lagi, ngeramal gitulah, apa sih namanya, komat kamit. Nah yang pas kedua baru dia bilang ada apa nggak di situ. Nah baru situ sosok bener-bener kelihatan. Oh, udah bener berarti Mbak Mul bilang bahwa lu berhubungannya sama jin, bukan sama dianya. Iya, karena yang pertama kali datang itu kan perempuan. Iya. Pas yang datang kok ini tinggi gede cowok gitu. Tapi kan justru itu maksudnya, itulah persetubuhan dengan makhluk gaib. Iya. Nah, makhluk gaib bersetubuh itu bisa melahirkan, bisa perempuan yang disetubuhi oleh makhluk halus itu pasti bisa hamil. Iya. Nah itu yang mungkin dibilang tuh kayak Mbak Mul bilang, yang akhirnya dibacain kedahsyatan ayat kursi, kedahsyatan surat-surat yang lain dari agama Islam itu akhirnya membuat lu pipis tidak sebagaimana biasanya, karena berarti itu ngeglontor. Nah, setelah dia melakukan ancaman itu berarti dibuka lagi. Iya, bloknya dibuka lagi. Akhirnya aku dia ngikutin lagi nih setiap hari, setiap jam 12 malam tuh Bang Mongol. Dia minta jatah terus, ya kan. Akhirnya aku ngikutin lagi sampai hamil kedua kalinya. Hal yang sama. Nah yang keduanya ini bener-bener putus. Dia mau ngancam apapun itu, aku nggak boleh terpancing, kata Mbak Mul. Tapi di saat Mbak Erni melakukan maksudnya akhirnya di ngeglorot itu, maksudnya jatuh itu semua yang dalam perut yang Mbak Erni rasakan, Mbak Erni ngerasa apa? Sakit nggak atau kayak orang hamil biasa yang keguguran? Awalnya mah yang waktu muter-muter gitu, yang kayak dikuret gitu ya sakit. Cuman pas udah kayak di kamar mandi itu udah lega gitu, kayak plong aja gitu. Dan katanya si guru itu suka ngirim teror. Ya, teror jadi, seperti apa yang Mbak Erni rasain? Ada, kalau di Bali itu bilangnya Banaspati ya kan. Tahu. Ya, Banaspati. Terus segala anak aku dibikin sakit itu di jam-jam yang tertentu. Orang kan Banaspati iya benar itu ada. Maksudnya gini, yang tidak percaya ya jangan maksudnya kalau nggak percaya jangan maksa lu konsep lu dengan, maksudnya hanya ini untuk yang percaya. Iya, benar. Banaspati itu ada. Iya. Dalam dunia spiritual itu ada. Buat orang yang mungkin terlalu bersih hidupnya ya akan bilang itu nggak ada, itu cuma hayalan doang. Tetapi iya benar Bang Mongol. Ada orang yang kayak gua bisa tahu ya nggak ada. Nah cuman kan kalau dia mengirimkan Banaspati ke lu, buat apa orang lu bisa ngerogoh sukmo? Nah karena saat itu juga aku nggak ngerti ya, aku posisinya lemah di situ. Karena kan udah lost contact, aku nggak mau terlalu mendalami lagi nih. Udah nih mau bersih gitu. Nah di saat itu juga emang aku keadaannya kondisinya jauh nih dari Tuhan. Nah pas banget kan diserang terus. Udah gitu dibikin
muka aku kayak nenek-nenek, sampai setiap aku mau deketin sama cowok tuh pada kabur gitu. Nggak ada yang mau deket gitu kan. Padahal pengen mau mulai lagi hubungannya baru nih sama laki-laki yang bener, manusia yang bener gitu kan. Tetap nggak bisa gitu. Dia ancam, lu mau sama siapapun nggak bakalan lu bisa menikah. Kayak gitu. Kalau anak-anak sakit gimana? Panas dingin itu jam 3 sama maghrib sama mau menjelang malam kayak gitu. Oke. Terus saat ini kondisi keluarga udah gimana? Ya puji Tuhan setelah aku udah pindah ke Jakarta, kan Mbak Mul udah terakhir tuh, bukan ngancam sih, maksudnya ngasih tahu, udah ya ini terakhir nih, Mbak nolongin kamu. Kalau kamu nggak mau denger lagi, Mbak udah lepas tangan. Oke. Ya udah, akhirnya aku jual-jualin barang di kosan Bali untuk ongkos ke Jakarta. Aku pulang. Nah pas pulang dari Jakarta itu, aku nggak ketemu sama mereka dulu nih, ketemu sama orang tua. Karena kan aku sempat crash waktu di yang pertamanya itu, sempat crash. Orang tua di sini? Orang tua di Jakarta. Jadi aku sempat ribut hebat sama orang tua. Pokoknya nggak mau dengerin apa kata temen, orang tua waktu aku sama si guru spiritual ini. Oke, jadi berarti kan sekarang Mbak Erin udah di Jakarta. Masih ngerasain ada gangguan nggak? Setelah udah disembuhin sama Mbak Mul dan Mami Furi, ya kan? Puji Tuhan udah nggak ada. Oke, tapi pertanyaan kamu mau balik ke kehamilan kedua. Di kehamilan kedua itu ritual apa yang Mbak mau lakukan untuk pembersihan? Sama, masih ngebersihin yang kemarin, cuman pas pembersihannya itu pas di Jakarta. Oh udah di Jakarta, jadi udah ketemu face langsung to face, face to face. Nggak by video call lagi? Iya. Oke. Tapi kalau sekarang mau jujur, memang guru spiritualnya udah tidak lagi menghubungi dirimu? Enggak, semenjak udah bubar itu, udah bodo amat. Nah ternyata kasusnya ini bukan aku doang Bang Mongol korbannya. Oh, ada lagi? Di sekolah, ini sekolah spiritual ini masih berlanjut nih sampai sekarang. Jadi teman aku di batch 1 ini hubungin aku. Dia bilang, ada korbannya lagi, itu harta dan juga tubuhnya juga. Jadi istri-istrinya ini pejabat, orang-orang penting semua nih Bang Mongol. Cuman aku doang ibaratnya nih yang orang susah ngapain diambil gitu loh. Kasarnya gembel kita berdua ya Pak ya. Aduh. Yang diambil. Cuman kan gue juga ini yang Mongol selalu bilang ke teman-teman kalapuda. Maksudnya kadang kejamnya hidup atau beratnya beban hidup tuh tidak berarti membuat kita menjadi gelap mata. Jangan selalu menggampangkan segala sesuatu, nanti gue tobat kok. Ya paling sebulan lah ya kan, ini namanya juga kepepet. Nggak bisa begitu. Jebakan Batman dari dunia mistis itu, dunia mistik itu jebakan yang kita tidak bisa prediksi. Lu mau bilang, wah 2 bulan lagi lah, gue udah bilang sama teman nanti udah 2 bulan ingetin gue untuk tobat. Nggak bisa begitu. Jadi kalau mau bener ya kerja. Jadi jangan gampang, maksudnya jangan gampang tersepona dengan hal apapun yang dilihat di depan mata itu mengkilat. Jangan semuanya tuh, apalagi kalau sampai kita melakukan hal-hal kayak yang dialami oleh Mbak Eri, pernikahan goib. Orang pernikahan yang bener aja kita bisa capek, apalagi goib. Nah kalau tentang Mongol, kalau tentang benang merah goib itu apa Mbak Eri? Nah jadi sebelum kesini aku juga benar kata Bang Mongol ya, untuk orang yang percaya sama hal-hal goib pasti akan terima gitu, akan masuk, ngerti. Tapi kalau untuk orang-orang yang berpikir ya dengan logika, ini nggak akan nyampe. Iya betul. Gitu. Karena ini pernah crash juga gitu, sama orang yang tidak terlalu percaya dengan ini gitu. Nah untuk akhirnya balik lagi ke benang merah tadi. Setelah udah nyampe ke apartemennya Mami Furi, udah ketemu face to face, akhirnya diobatin nih, didoain sama Mbak Mul, sama Mami Furi. Pas dia posisinya muterin aku, lihat di belakang aku dirajah. Badan aku dirajah, ya kan? Terus udah gitu dia lihat lagi nih, setelah dibacain lagi, ya dia langsung nyebut, astagfirullahaladzim, ini Allah, panjang banget nih talinya. Dia bilang gitu. Ini apa Mbak Mul? Aku tanya. Jadi kamu nih diikat, kamu nih seperti bonekanya, dia bilang itu. Untung kamu buru-buru, kamu cepet sadar, terus kamu mau ngikutin apa kata Mbak Mul datang ke sini. Kalau nggak kamu udah mati di Bali, karena udah diserap perlahan. Iya, energi positif udah habis. Inti diri lu tuh udah
comot. Ya kalau ibarat kalau setan yang nyerap kan sukma langsung hap. Iya. Gitu. Kalau ini perlahan. Iya, karena kan memang posisi lu kan nikah, nggak mungkin langsung ditalak. Iya. Kan talak itu aja talak berapa yang masih boleh nikah? 1-2. Talak yang talak 3 udah nggak bisa balikan kan? Nah, talak aja ada maksudnya ada talak 1, talak 2, talak 3. Sama juga mereka yang melakukan persetubuhan dengan dunia gaib gitu, nggak langsung punishment sempurna. Biasanya masih dikasih kelonggaran, dispensasi, sama juga untuk mengikat kita dengan diiming-imingin ini, iming-iming itu. Nanti lu bisa ngerogoh sukmo, nanti lu bisa ini. Sekarang gua secara pribadi mendengar cerita dari Mbak Erni, dengan lu dinikahkan tidak bisa mengontrol kondisi alam, ngapain lu nikah? Ya kan nggak tahu Bang Mongol. Nikah itu lu menyerahkan jiwa raga lu ke mereka. Nah lu cuma disuruh ngerogoh sukmo, ya gua suruh juga tempeleng dia juga pingsan ngerogoh sukmo dia. Pingsan ke rumah sakit. Iya, maksudnya gini, kalau sampai menikah tuh ada beberapa orang yang kalau sudah menikah itu bisa ngontrolin alam, bisa nyari tahu banyak hal, bisa lu bahkan bisa jadi pembaca tarot, lu bisa melakukan hal-hal yang lain yang mungkin menggunakan media beras. Apa cuma ngerosok mama berarti lu masih TK, itu pun nol kecil. Karena kalau tarot sendiri memang aku sudah gitu kan. Nah terus di sini lagi Mbakmu bilang barang-barang goib yang aku punya seperti kayak aku di melukat di Bali itu di tempat petilasannya si ibu Ratu kayak dikasih mahkota emas terus sama batu hijau dan aku cerita pada saat itu. Jadi apa yang aku punya diambil semua sama dia. Padahal itu pemberian ke lu. Iya, diambil semua sama dia dan Mbakmu cerita di saat kita ketemu itu semuanya. Tapi pertanyaan yang paling gua pingin tanya adalah begini, di saat lu dekat dengan guru ini kan ada 2 fase nih. Fase pertama break, lanjut lagi fase kedua. Pernah nggak sih lu mata batin lu dibuka? Di pertama. Di fase pertama. Iya, dikencengin aja sih, lebih dipakemin lagi gitu. Jadi untuk apa bisa yang lebih tajam. Nah, mungkin ada yang Mbak Erni pingin sampaikan, silakan langsung tuh tisu deh. Oh ya. Karena jebakan Batman itu paling berbahaya banget. Jadi kalau buat teman-teman perempuan ya, utamanya jangan sampai ketipu lah ya. Kalau emang benar-benar mau terjun ke dunia spiritual, ya lebih ditelaah lagi nih gitu kan untuk jadi guru spiritual. Karena posisi kayak aku gini, untuk menjalani beberapa bulan yang aku dijadiin tumbal segala macam itu nggak enak. Mungkin orang-orang ngelihatnya tuh enak, wah si Cici nih bisa banyak omset gitu, wah si Cici nih dipelihara, ibaratnya dijadiin apa sih istrinya sini duitnya banyak segala macam, yang mereka lihat tuh enak gitu. Tapi yang aku jalanin tuh nggak enak gitu, sakit gitu, karena harus menghadapi kayak anak-anak juga jadi korbannya kayak gitu. Terus aku harus ribut juga sama orang tua karena udah jauh dari keluarga, ditambah masalah kayak aku harus ibaratnya ditipu sama guru spiritual ini, jadi ribut sama orang tua, kan itu ibaratnya tidak menghormati orang tua, jadi salah lagi gitu. Jadi pesan-pesan buat teman-teman semua di luar sana, kalau emang bener-bener mau nyari guru spiritual, pilihlah guru spiritual yang bener, terus yang benar-benar memang ngajarin untuk ke jalan Tuhan juga, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Erni. Tuh kan benar teman-teman. Kalau lu mau nyari guru spiritual, carilah dengan nalar yang sehat. Tidak semua orang yang mempertontonkan kehebatannya itu benar-benar murni. Ada yang namanya kamuflase diri. Nah, kalau kayak gua, orang bilang, wah Bang Mongol mah juga kamuflase bertobatnya. Mana ada, no. Masa anak kalau dia pindah Kristen jadi anak Tuhan masih ngikutin acara-acara penelusuran dunia gaib. Buat lu yang nonton, itu ada duitnya. Yang gua kejar duitnya. Yang mau kesurupan silakan, kalau gue mah enggak. Karena selama dia ditelepon, Bang udah masuk honornya, gas. Jadi harus memilah bahwa yang namanya profesi itu
selama dia menghasilkan dan tidak melanggar etika, moral, dan hukum, kenapa tidak? Mendingan kalau ada orang yang lain pingin sukses, Anda pingin sukses, ikuti caranya. Karena setiap orang sukses itu melewati fase. Sama kayak Dokter Oki yang punya klinik bening. Dia bisa punya klinik bening se-Indonesia. Tidak serta-merta lahir langsung ada klinik bening. Ada fasenya, dia sekolah dokter, dia ngambil ininya, spesialisnya dia ambil ini. Sekarang hasilnya udah keren, plus muka gua juga udah mulai glowing karena ada proses. Jadi kalau lu stres, tapi kan gua kayak disantet nih bang, muka gua kurang ganteng, kurang cakep. Datang ke klinik bening. Ada laser Picosure. Pasti muka lu cantik. Jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan lonceng. Saya Mongol. Makasih Mbak Erni. Salam buat keluarga, orang tua. Bye-bye.